Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ma arsalnaka ala rahmatan lil alamin. وقال رسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Majlis jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan suatu nikmat kepada kita. Dengan nikmat itulah kita dapat melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah meninggalkan petunjuk dan petuah-petuahnya kepada kita, sehingga dengan petuah itulah kita akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Para tengku guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara-saudaraku berada, dan para pendengar Radio Ruhama Takengon. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berada di dalam bulan Sya'ban. Jadi tradisi di bumi Gayo yang kita cintai ini barangkali banyak yang sudah kita lupakan. Hanya sebahagian kecil lagi yang mau mengikutinya. Jadi di Gayo ini, kalau di dalam bulan Sya'ban seperti ini semua kita bergegas, semua kita mengikat pinggang, semua orang-orang tua kita dulu, awan datu moyang kita mengikat pinggang semuanya untuk mempersiapkan bekal melangkah kepada bulan suci Ramadan, yang memang beberapa hari lagi kita akan memasuki satu Ramadan, bulan Ramadan. Apa amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu? Pertama, apabila dia masuk bulan Rajab, Sya'ban, dia sudah mempersiapkan diri. Kalau zaman dahulu dipersiapkannya, ini orang-orang tua kita menanam tanaman-tanaman palawija. Ada si menyuan kacang, si menyuan gantang, lede, lasun dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya diperuntukkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian mempersiapkan kesehatannya. Ini kita mulai Ramadan ini, intinya jarak-jarak belum siapkan. Arasimu mempersiapkan empus ilelang. Katiwan Ramadan kita beribadah. Inilah kegiatan-kegiatan, amal-amal yang dilaksanakan oleh orang tua kita dulu. Ternyata ini majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perkembangan zaman ini berubah. Kalau sekarang mungkin kita mempersiapkan uang kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, disimpan di kantong untuk nanti bersedekah, menyiapkan bukaan. Kalau dulu tidak, kacang-kacang yang ditanam tadi, gantang, petukal, ini nanti waktu Ramadan diberikan kepada tetangga, diberikan kepada saudara-saudara.
Ini sedekah jematuan terjemen igayo ni. Itulah tadi memang dalam sebuah hadis yang kami sampaikan tadi, ternyata orang tua kita dulu sudah mengamalkan sesuai dengan perkembangan pengetahuan di saat itu. Sekarang sudah berubah, sudah berbeda. Silakan saja, tidak ada masalah. Yang penting hakul yakin. Hakul yakin bahwa kalau kita bersedekah itu tidak ada campur unsur riya dan takaburnya. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, bahwa apabila nanti meninggal manusia ini, mati manusia ini, maka terputus amalannya yang sudah meninggal. Nanti jangan mengira bahwa putus amalannya apapun tidak boleh lagi dikirim, Fatihah pun tidak bisa. Itu bukan amalannya yang sudah meninggal tadi. Illa kecuali itulah sadaqatun jariyah tadi, sedekah. Itu mengalir dia sampai kapanpun apabila kita mau bersedekah. Dan kita bersyukur, banyak saudara-saudara kita termasuk di masjid ini kita bersyukur nih. Ada yang menyiapkan makan subuh, ada yang bersedekah kepada fakir miskin. Ini kita luar biasa yang sudah membudaya. Bagi masyarakat yang belum, mari dalam bulan Sya'ban ini siapkan diri kita untuk memperoleh kebahagiaan yang tidak dapat nanti dimiliki siapapun terkecuali orang yang sadaqatun jariyah tadi, yang mau bersedekah tadi. Datang nanti sedekah itu. Kemana kita sedekahkan? Ke masjid dan tempat-tempat yang lain, musala, menasah, pembangunan pendidikan. Mari kita bergegas, karena itulah yang dapat menyelamatkan kita, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyelamatkan kawan kita meninggal, diantar, disalat, dikafankan, disalatkan, dikuburkan, mereka pulang. Istri, anak, harta kita, itu semuanya pulang meninggalkan kita. Yang kekal tadi adalah sedekah. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan sedekah. Sesuaikan dengan profesi kita. Sesuaikan dengan kemampuan kita sedekah ini. Jangan kita paksa. Sesuaikan. Yang penting ikhlas. Karena amal ini harus ikhlas. Karena harus sesuai dengan niat. Innama a'malu binniyat. Jangan kita meniatkan karena siapa-siapa, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ilmu yang bermanfaat. Dulu di datu moyang kita juga ilmu ini sudah diterapkan. Setiap rumah, kepala-kepala keluarga mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Sekarang tidak ada lagi, karena zamannya sudah berkembang. Mungkin hari ini kita mengantarkan anak kita ke dalam lembaga pendidikan. Ada yang namanya tahfidz Al-Quran, ada yang namanya pesantren tradisional. Silakan saja. Itu adalah untuk mencari bekal, karena ilmu yang bermanfaat tadi yang dapat juga menyelamatkan kita. Kita ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Dan ilmu-ilmu yang lain kita ajarkan kepada orang, nanti itu datang pada hari tidak ada pertolongan. Datang dia bahwa kita pernah mengajarkan, dan ini pun sesuai dengan profesinya. Ada yang bergelut dalam dunia pertanian, ada yang dalam pendidikan, ada yang dalam dunia dakwah, ada yang dalam dunia doktor dan lain-lain sebagainya. Ilmu semakin berkembang, itulah nanti yang dapat menolong kita pada hari tidak ada pertolongan. Majelis jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Setiap rumah kita pergi membaca Al-Quran,
lampu epet teplok ini. Tetapi kesungguhan setiap kepala-kepala keluarga untuk mendidik, untuk mengajar ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tidak sama seperti sekarang. Sekarang sudah banyak ilmu pengetahuan berkembang sampai kepada profesor, doktor dan lain-lain sebagainya. Maka mari itu semuanya kita manfaatkan untuk bekal kita nanti pada hari tidak ada pertolongan melainkan ilmu pengetahuan yang datang kepada kita. Selanjutnya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menciptakan anak saleh. Ini nanti kita semuanya dituntut majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepala-kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah ada kita melaksanakan pendidikan di dalam keluarga kita untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan positif untuk kemajuan negara ini dan kemajuan nanti kepada anak kita itu apabila kita meninggal, dia mampu mendoakan kita. Itulah anak amal saleh, yad'u lahu, yang mau mendoakan orang tuanya. Tapi hari ini kita lihat, walaupun ilmu tadi semakin berkembang, semakin maju pesat, yang menyangkut dengan bab ini, yang terakhir tadi, sampai kepada kita telah meninggal, nanti anak kita memberikan wakilah kepada Pak Imam untuk memandikan jenazah kita nanti. Apakah kita sudah mempersiapkan anak solehin tadi? Mendoakan, diserahkan kepada Pak Imam dan lain-lain sebagainya, itu diserahkan. Karena anak kita itu tidak mampu, bahkan ada sebahagian menyerahkan kepada imam itu untuk menjadi imam salatnya pun. Dan banyak itu kita lihat di kampung-kampung hari ini, diserahkan. Jarang sekali anaknya tampil ke depan yang mengimami dan mendoakan orang tuanya yang telah meninggalkannya. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ini diajarkan betul oleh orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, sehingga hasilnya hari ini kita lihat. Inilah hasilnya pendidikan orang tua kita dulu, walaupun banyak orang mengatakan pendidikan kolot, pendidikan tidak maju. Silakan saja berkomentar, yang penting innama amalu binniyatnya tadi. Silakan orang berkomentar bermacam-macam komentar. Bukankah komentar itu nanti di kemudian hari akan dipertanyakan, kenapa kamu komentari ini padahal itu pekerjaan yang baik dan benar? Kenapa kamu selalu memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif thinking? Kenapa kamu tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang positive thinking yang bisa memajukan dirimu, keluargamu dan masyarakatmu? Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 amalan yang barangkali di bulan Sa'ban ini mari kita terus. Kalau yang belum budaya sedekah di dirinya, keluarganya, mari kita membina, mendidik diri kita ini semuanya supaya mau menciptakan diri yang betul-betul suci dan fitrah. Yang kedua, ilmu. Mari kembangkan ilmu pengetahuan itu, karena itulah yang dapat menolong kita. Yang ketiga, mari sama-sama kita memiliki keluarga kita, ciptakan anak yang soleh, yang mau mendoakan kita nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Majelis jemaah subuh mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal saleh kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.